Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 15 Maret 2020, berjudul Kesucian adalah. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Sejak hal itu dimaksudkan oleh kita harus menerima kuasa, mengapa kita tidak lapar dan dahaga untuk pemberian roh itu? Mengapa kita tidak berbicara tentang Dia, mendoakannya, dan berkhotbah mengenai hal itu? Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Untuk baptisan roh setiap hari, setiap pekerjaan haruslah mempersembahkan permohonannya kepada Allah. Rombongan pekerja-pekerja Kristen haruslah berkumpul untuk minta pertolongan istimewa untuk hikmat sorga, agar mereka dapat mengetahui bagaimana merencanakan dan melaksanakan dengan bijaksana. Terutama mereka harus berdoa bahwa Allah akan membaptiskan duta-duta pilihannya di ladang Tuhan dengan suatu ukuran kekayaan akan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus bersama pekerja-pekerja Allah akan menjadi pemasuran kebenaran, suatu kuasa yang tidak dapat diberikan oleh segala kuasa atau kemuliaan dunia. Dengan pekerja Allah yang berserah, dimanapun ia ada, Roh Kudus akan beserta. Perkataan yang diucapkan terhadap murid-murid diucapkan juga kepada kita. Penghibur itu adalah milik kita sama seperti milik mereka. Roh itu menyediakan kekuasaan yang menyokong jiwa yang berusaha dan berkumpul dalam setiap keadaan. Di tengah kebencian duniawi dan kesadaran akan kegagalan dan kesalahan mereka sendiri. Dalam kesusahan dan kesukaran, bila pandangan tampaknya gelap dan masa depan itu mencemaskan, dan kita merasa tidak berdaya dan sendirian, inilah waktunya bila mana sebagai jawaban atas doa iman, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada hati. Bukanlah bukti yang meyakinkan bahwa seorang manusia adalah seorang Kristen, sebab ia menyatakan kegembiraan rohani di bawah keadaan yang luar biasa. Kesucian bukanlah kegairahan, itu adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan, sebagaimana dalam terang. Itu adalah berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan. Itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Tidaklah penting bagi kita untuk dapat mendefinisikan apa Roh Kudus itu. Kristus mengatakan kepada kita bahwa Roh adalah penghibur, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dengan jelas diterangkan mengenai Roh Kudus bahwa dalam pekerjaannya memimpin manusia kepada segala kebenaran, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dicatat di dalam Yohanes 15 ayat 26, pasal 16 ayat 13, dituliskan di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 42 hingga 43. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana kita memiliki janji-janji daripada Allah adalah merupakan janji yang pasti. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Hamba menyerahkan semua guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka. Lebih daripada itu, biarlah guru-guru dapat mendidik anak-anak bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan dengan hikmat sorga, agar mereka dapat melayani semua para pasien dengan hati yang penuh sukacita. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka di hari ini Bapa, agar mereka juga bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, dan lebih daripada itu mereka dapat melayani Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, virus corona yang sedang melanda dunia dan juga bangsa dan negara kami saat ini, kami memohon kiranya hikmat sorga Tuhan lipat gandakan kepada pihak pemerintah kami, agar mereka dapat mengatasi virus corona ini dengan secepatnya, akan menjadi satu kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kami punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar di surgaku.